At DHL, we're scaling up solutions to decarbonize logistics. We're championing sustainable aviation fuel and collaborating with carriers to use more sustainable means of marine transportation. We deploy trucks that use sustainable fuels and alternative drives, as well as thousands of electric vehicles. Since 2022, we've operated our own new buildings in a carbon-neutral way. We've improved packaging, cutting waste, and from more sustainable warehouses to trucks to pedal power. We've reduced greenhouse gas emissions throughout our supply chain. But still, at DHL, we don't wait. We keep innovating and exploring new ways to deliver your goods more reliably, more sustainably. And you don't have to wait either. You can join the many customers who are already working with us to decarbonize their supply chains. For a thriving and low-carbon future, at DHL, we don't wait. Innovation in the age of digital disruption has helped to reposition Singapore Airlines as a future-ready business. Through our digital initiatives, we aim to make the pleasure of travel simpler and more rewarding for our customers. These include KrisPay, the world's first blockchain-based airline loyalty digital wallet, predictive maintenance to enhance operations, and our KrisConnect program, an API platform for partners to enhance the overall customer experience. Being innovative has always been the core strength of SIA. We aim to remain at the forefront of innovation, to constantly enhance the travel experience for our customers, and to be the leading digital airline in the world. It is important for us to cultivate a vibrant innovation culture across the SIA Group, creating a pervasive digital mindset, building digital capabilities, revamping our technical infrastructure, and collaborating with external communities to deliver new air travel experiences through co-creation. KrisLab is a space that allows everyone in the group to experiment and collaborate across the digital ecosystem to brainstorm, tackle business challenges, and bring new ideas to life. KrisLab highlights Singapore Airlines' commitment to be the leading digital airline in the world. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Para penyimak podcast Uhuy. Hari ini launching perdana untuk kita ya. Podcast Uhuy ini mendadak. Dadakannya. Oke. Tanpa basa-basi ya. Kita kali ini membahas tentang core value dari sebuah perusahaan global, yaitu DHL dan Singapore Airlines. Mungkin ada sedikit tanggapan gitu dari teman-teman khususnya yang sudah membaca apa itu visi misi dari core value dari DHL dan Singapore Airlines dan apa sih kaitannya nanti sama ASN itu. Oke. Mungkin kita bisa langsung dari Mbak Airin gitu. Oke. Kita silakan Mbak Airin. DHL sendiri ini singkatan dari Dalsey, Hillblom, dan Lin. Perusahaan DHL ini kalau kalian tahu adalah perusahaan logistik global yang sudah didirikan dari tahun 1969. Nah, perusahaan ini sudah sangat mendunia, teman-teman, karena mereka menawarkan solusi pengiriman logistik untuk bisnis maupun individual. Dan itu untuk ke seluruh dunia, jadi tidak hanya di Indonesia saja, tapi secara global. Nah, mereka terkenal dengan penyedia berbagai produk dan layanan, serta katanya ya teknologinya itu udah canggih, jaringannya luas, dan pelayanannya sangat unggulan gitu untuk dari DHL.
Selanjutnya ini dari Singapore Airlines ya. Kalau kalian misalnya mengikuti apa ya penghargaan-penghargaan untuk maskapai penerbangan gitu. Nah, ini Singapore Airlines ini salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia. Udah masuk 5 besar. Kalau nggak salah nomor 2 ya. Aku lupa. Nomor 2 nggak Ya, salah. betul, nomor 2. Nomor 2 ya. Ha-ha. Dan sudah berkali-kali dinominasikan sebagai maskapai terbaik seluruh dunia. Jadi nggak cuma satu kali aja mereka sudah dinobatkan ya. eh Kelebihan dari maskapai ini tentu saja dari mereka inovatif, tidak hanya menggunakan satu jenis jenis pesawat, jadi dia pakai pesawat Airbus dan Boeing. Terus jaringan rutenya itu lebih luas daripada maskapai lain dan juga pelayanannya yang premium. Tapi mereka juga punya maskapai yang biayanya lebih rendah itu Pak namanya Scoot kalau kalian tahu begitu. Nah, ngomong-ngomong soal DHL nih, pada Mas-Mas, kalau bagi yang ngikutin bola mungkin udah tahu ya dia jadi sponsor klub bola Inggris, Manchester United. Biasanya kalau mereka Hmm. training atau latihan tuh biasanya di jersey-nya ada tuh. Karena kalau DHL sendiri kan kalau bagi teman-teman dari Indonesia kan cukup asing nih namanya. Jadi kalau misalkan di luar negeri dia perusahaan yang sangat besar gitu. Tuh, kalau yang Oke. Terkait dengan nilai-nilai ya, menurut dari Mas Anung nih, value apa sih yang bisa ditangkap dari DHL ini? Dan mungkin Singapore Airlines. Kalau saya lihat uh, dari DHL sendiri, core value-nya dia uh, mungkin bisa sebenarnya kalau misalkan langsung saja kita kaitkan di apa di core value ASN, sebenarnya hal seperti ini umum dilakukan atau menjadi tolak ukur begitu. Karena katakan saja berorientasi pada pelayanan. Tentu saja uh, perusahaan-perusahaan jasa atau penyedia jasa seperti DHL dan Singapore Airlines sendiri tentu saja mengedepankan pelayanan karena dari situ dia mendapatkan apa ya mendapatkan loyalitas ketika pelayanannya baik timbul loyalitas dari para penggunanya sehingga terus menggunakan layanan dari perusahaan tersebut dan berkaitan juga terkait dengan kompetensi mereka terlihat dari namanya yang cukup besar ya, Mas dan Mbak. Uh, Dua perusahaan ini uh, sudah apa ya di kancah dunia sudah sangat terkenal. Maka dari itu terkait dengan kompetensinya sudah tidak usah dibicarakan lagi atau dipertanyakan lagi. Dan itu saja sih. Sementara itu dulu nanti dilanjut oleh teman-teman lain. Oke, saya tertarik nih terkait core value dari dua perusahaan tersebut itu. Yang pertama itu berorientasi layanan dan juga inovatif akan teknologi ya. Karena bagaimanapun perusahaan kalau tidak melakukan perkembangan teknologi, maka perusahaan itu tertinggal gitu lah ya. Lalu juga orientasi layanan karena mereka juga perusahaan yang apa namanya berkaitan sama customer gitu kan. Mereka harus bagaimana memberikan servis terbaik gitu kan. Harus bagaimana memberikan yang terbaik lah untuk pelanggan-pelanggannya sehingga dia bisa menciptakan kinerja yang baik untuk perusahaan-perusahaannya. Nah, ini ada kaitannya sama value dari seorang ASN yaitu adaptif terhadap perubahan. Mungkin dari Mas Fajar bisa memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Oke, Mas Bagus, bisa diulangi? Kurang baik ini sinyalnya. Oke, suara saya terjelaskan, Bang Fajar?
Oke, oke, oke. Mulai jelas. Gimana, Mas? Eh, saya tertarik terhadap kedua perusahaan tersebut itu kesamaannya itu berorientasi pada pelayanan atau customer first. Lalu yang kedua itu perubahan teknologi. Nah, sebagai perusahaan yang berorientasi kepada customer, mereka itu selalu berinovasi untuk memberikan hal-hal terbaik kepada seluruh pelanggannya. Misalkan dia memberikan pengiriman yang cepat gitu, atau pengiriman yang terintegrasi, Mm-mm. ataupun dengan teknologi-teknologi yang ada, sehingga itu mereka tuh bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke seluruh customernya. Nah, menurut dari Mas Fajar gini, tanggapannya seperti apa sih yang bisa kita implementasikan sebagai seorang ASN dari core value dari perusahaan tersebut? Implementasinya untuk sebagai kita sebagai ASN ya. Mungkin ada 4 dari saya. Yang pertama terkait identitas dari citra perusahaan. Kalau dari segi ASN kita mungkin bisa menjadi akan semakin kuat dalam karakternya ya dalam ASN, jadi lebih mungkin dari sudut pandang masyarakat menjadi lebih baik lagi. Terus kinerja juga terarah terkait bekerja dalam nilai inti menjadi acuan perilaku dalam sehari-hari. Terus kepercayaan pelanggan meningkat. Ini menjadi pelayanan baik juga ke masyarakat kita sebagai ASN. Lalu yang terakhir terkait persaingan juga menjadi lebih bagus. Kita sebagai ASN jadi nanti dalam bekerja pun kita dapat menjadi meningkatkan kinerjanya dan bisa menjadi mungkin ada beberapa kompetitor dari kan tadi dijelaskan juga ada core value dari masing-masing jadi perusahaan tersebut kita bisa bersaing gitu dengan instansi-instansi lain. Mungkin itu saja Mas dari penjelasan saya. Wah, cukup bagus ya dari penyampaian dari Mas Fajar ini. Dan saya juga melihat dari visi, dari core value dari kedua perusahaan tersebut, yaitu mereka menciptakan whistleblowing ya, atau pencegahan dari tindak pidana korupsi gitu. Sebagaimana mereka menyampaikan di core value mereka, yaitu memberikan integritas sebagai nilai-nilai dari value mereka gitu. Baik itu nilai dari Singapore Airlines Group dan juga DHL Group. Nah, mereka ini juga bekerja sama terhadap auditor eksternal ya. Yang saya lihat itu Singapore Airlines itu bekerja sama dengan Deloitte. Kebetulan saya juga dulu bekerja di maskapai. Di maskapai saya itu dulu pihak kerjasamanya itu bersama dengan PwC sebagai pihak eksternalnya. Nah, bagaimana tanggapannya dari mungkin dari Bang Faldo gitu kan terkait integritas kita sebagai seorang ASN yang bisa mungkin diberlakukan nanti di instansi kita gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas Bagus. Pertanyaan tadi, bagaimana core value integritas yang bisa kita terapkan di ASN, ya, Mas Bagus. Iya betul Bang Faldo betul. Hmm, mungkin integritas dari hal-hal yang sederhana saja mungkin, seperti eh, penyampaian data yang akurat. Oke, mungkin saya sedikit tambahkan ya Bang Faldo. Di sini Oke, Singapore Airlines ini sangat menjunjung tinggi integritas. Nah, mereka untuk berusaha keras untuk melakukan yang benar setiap saat dengan mengharapkan integritas tidak hanya pada karyawan
Dan juga mereka juga berintegritas baik terhadap mitra, pemasok, kontraktor, dan agen-agen yang bekerja sama terhadap mereka gitu. Nah, mereka itu juga mencegah agar tidak terjadinya fraud atau ketidakpatutan, malpraktik, pelanggaran kesalahan. Nah, dan juga mereka juga ada pengawasan internal baik dari Singapore Airlines sendiri dan juga dari pihak eksternal. Nah, menurut tanggapan dari Bang Falu ini, bisakah kita menerapkan integritas itu nanti di instansi kita? Jadi menjawab Mas, menurut saya terutama kita ada lembaga kode etik ya. Menurut saya integritas itu penting. Eh, ya, kita belajar dari integritas yang diterapkan Singapore Airlines. Integritas merupakan dasar dari sebuah fondasi keberhasilan suatu perusahaan. Dan kita juga berharap untuk kemungkinan ke depannya ada maskapai-maskapai yang Indonesia yang bisa bersaing dengan Singapore Airlines, terutama di Garuda Maskapai yang kita harapkan yang telah disuntik oleh Danantara sekian triliun bisa menyaingi Singapura Airlines. Terima kasih, Mas. Oke, penjelasannya bagus sekali ya. Oke, em, kalau menurut saya pribadi ya, semua itu sangat-sangat value mereka tuh sangat-sangat berkaitan ya kepada value ASN, yaitu yang berakhlak, ada berorientasi layanan, ada akuntabel, lalu juga ada apa lagi? Adaptif, lalu juga ada integritas dan juga lain-lain. eh kita rasa ASN ini perlu ya mencontoh dari perusahaan-perusahaan global, karena kita pun juga harus melihat dari peluang-peluang agar kita bisa memajukan gitu, baik dari kinerja kita maupun juga kinerja dari instansi kita nanti masing-masing. Oke, Ah, baik, sebelum kita ah, tutup mungkin ada tanggapan sedikit. bagus. Nah, Ya, mau silakan. menambahkan, sebenarnya kalau yang dari sisi integritas tadi ya, yang ada apa namanya pengecek kalau di Singapura Airlines sama DHL itu ada pengecekan dari pihak ketiga selain dari pihak internal. Nah, sebenarnya kalau di ASN Indonesia itu sudah ada hal-hal seperti itu, meskipun pihak ketiganya sendiri ini dari pemerintah juga ujung-ujungnya ya. Kalau misalnya kalau dari segi keuangan itu ada BKN, Badan Keuangan Negara itu. Jadi setiap misalnya kita perjadin nih, terus ngeluarin uang berapa, itu kan dicatat oleh kita, oleh KY. Kemudian tentu dicek sama atasan sama pihak keuangannya KY sendiri. Tapi setelah itu diaudit oleh BKN. Nah, masalahnya ini secara sistem kita sudah melakukan hal tersebut, tapi apakah orang-orangnya berintegritas atau tidak? Itu aja sih masalahnya. Oke, berarti kembali ke masing-masing lah ya Mbak Irin ya. Oke, mudah-mudahan kita sebagai penerus mereka gitu kan, terus memberikan inovasi yang terbaik, menjaga integritas kita dalam bekerja, dan juga kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, mungkin sedikit dari saya ya, Mas Bagus dan teman-teman sekalian. Eh, Jika berbicara soal integritas, maka ini erat kaitannya dengan kredibilitas ya. Artinya eh, integritas suatu perusahaan atau jika kita berbicara dalam konteks lembaga atau ASN, maka kredibilitas ini terkait dengan kepercayaan publik. Tidak hanya tidak hanya serta-merta atau melulu soal bagaimana kinerja yang kita lakukan atau dari berdasarkan hasil yang kita kerjakan, tetapi juga pandangan dari publik itu penting. Seperti yang kerap kita jumpai ya, teman-teman sekalian, bahwa eh, di kalangan para SN atau pegawai negeri sipil atau abdi negara, kebanyakan atau banyak
eh, kita percaya masih banyak orang-orang yang masih dapat dipercaya dan dengan kinerjanya yang sangat luar biasa serta pengabdiannya, namun dipandang skeptis dari oleh masyarakat jika berbicara soal ASN. Maka dari itu berbicara tentang integritas sangat menarik sekali tadi, erat kaitannya dengan kredibilitas atau nama baik lembaga atau tempatnya bekerja atau perusahaan atau dimanapun perusahaan dalam konteks DHL atau Singapore Airlines ini. Gitu kira-kira, Mas. Wah, terima kasih sekali tambahan dari Mas Anung ya. Berarti emang integritas itu harus ditegakkan gitu ya, bagaimanapun kondisinya seperti itu. Oke, eh karena ini podcastnya seru gitu, tapi karena kita keterbatasan waktu gitu kan ya. Mungkin kita akan melakukan nanti podcast tahap kedua kalau dikasih kesempatan. Oke, Aduh, boleh eh, sekali. oke, baik. Teman-teman, terima kasih sudah datang ke Uhuy Podcast ini. Luar biasa. Kita bisa ketemu bareng teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat, sukses, mantap gitu kan ya. Ini Oke, semangat buat kita. baik. Saya Bagus Priambodo mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menghadiri podcast hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan juga sukses nanti untuk karirnya ke Amin. depannya. Amin. Amin. Saya Bagus Amin. Priambodo mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata dan salah. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua.